Selamat datang di materi komunikasi data. Kita akan mulai dari materi awal dulu, yaitu pendahuluan untuk membahas tentang komunikasi. Kenapa komunikasi data itu penting? Kenapa komunikasi data penting? Itu karena kita hidup di era digital, di mana informasi itu sangat penting dan semua orang berkomunikasi menggunakan data gitu. Jadi data suara, data teks, data video dan sebagainya. Sehingga data itu menjadi suatu hal yang sangat krusial dan sangat penting, sangat berharga gitu di zaman sekarang ini. Kita mulai dulu dari apa itu data. Data itu diambil dari kata datum, yang artinya adalah sesuatu yang diberikan atau akan diberikan gitu. Jadi kata data pertama kali digunakan pada tahun 1946 sebagai arti untuk informasi komputer yang dapat dikirim atau disimpan. Beberapa pengamatan, data itu adalah beberapa pengamatan, pengukuran atau fakta yang akan diubah menjadi informasi. Data membutuhkan interpretasi untuk menjadi informasi. Jadi kadang kita mencampurkan data dan informasi itu suatu hal yang sama, padahal sebetulnya data dan informasi itu cukup berbeda. Jadi data perlu diolah dulu atau diinterpretasikan untuk menjadi sebuah informasi. Jadi kita mulai dulu dari perbedaan antara data dan informasi. Jadi data itu adalah sesuatu yang tidak terorganisasi atau mentah, jadi raw. Jadi tidak memiliki makna dan tidak bergantung pada informasi. Data diukur dalam bentuk bit atau byte. Jadi ini masih nilai saja gitu. Jadi nilai ini maknanya apa? Itu baru nanti kita ubah menjadi informasi. Nah, informasi ini terdiri dari data yang telah diproses dan data yang terorganisasi. Jadi memiliki makna dan bergantung pada data. Jadi informasi ini tentunya saja butuh data. Karena kalau tidak ada data, informasinya apa itu tidak ada gitu jadinya. Lalu diukur dalam bentuk unit yang memiliki makna seperti waktu. Kalau misalkan datanya itu angka dan ternyata berhubungan dengan waktu, itu nanti jadi waktu. Kalau datanya angka juga ternyata berhubungan dengan jarak, nanti jadi jarak dan lain-lain. Seperti itu. Nah, data dapat disimpan dalam bentuk analog dan digital juga, tergantung dengan kebutuhan. Tapi semenjak tahun 1960 untuk sistem komputer semuanya sudah menjadi digital gitu. Karena untuk menyimpan dalam bentuk analog ini butuh tempat yang sangat besar, karena analog itu sangat halus, sehingga sekarang lebih dipilih untuk menggunakan digital karena tempatnya itu lebih sedikit dibandingkan data analog, atau lebih ringan gitu kalau secara media penyimpanan. Nah, kita mulai dulu juga dari beberapa istilah-istilah. Yang pertama itu adalah istilah komunikasi. Istilah komunikasi ini diambil dari kata communicare atau untuk berbagi. Jadi kalau kita ingin berbagi sebuah informasi dari titik A atau dari sebuah perangkat A menuju ke perangkat B, itu disebut dengan komunikasi. Jadi pengiriman atau transfer informasi pada titik yang disetujui, maksudnya itu seperti itu. Nah, yang kedua adalah telekomunikasi. Ini diambil dari kata tele yang artinya distance atau jarak yang cukup jauh, dan komunikasi yang sebelumnya, jadi digabungkan. Jadi ini yang berbeda adalah komunikasi pada jarak tertentu. Jadi ada jarak. Kalau yang sebelumnya kita tidak peduli dengan jarak, yang penting adalah dari titik A ke titik B. Tapi kalau sekarang kita dari titik A ke titik B dengan jarak tertentu, itu adalah telekomunikasi. Jadi beberapa metode telekomunikasi yang dulu itu awal-awal itu, salah satu contohnya memberikan informasi yang sangat jauh menggunakan asap. Asapnya nanti divariasikan apakah tebal atau tipis atau cepat atau lambat. Itu suku Indian. Lalu bisa juga menggunakan merpati dulu, mengirimkan surat menggunakan merpati. Lalu mengirimkan surat ini menggunakan pos. Ada juga telegram, telepon, SMS, email. Sekarang bisa video call dan lain-lain.
seperti itu. Lalu ada istilah yang disebut dengan komunikasi data. Jadi ini maksudnya adalah pengiriman data dari satu atau lebih sumber menuju satu atau lebih sumber juga. Jadi dari satu titik yang di sebelah sana menuju ke tiga titik yang ada di atas ini. Lalu ada juga istilah yang disebut dengan nodes. Itu adalah perangkat fisik dalam sebuah jaringan yang dapat mengirim, menerima, meneruskan atau menyimpan informasi. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah jaringan yang saling terhubung untuk komunikasi, masing-masing titik ini disebut dengan nodes gitu. Jadi salah satu contohnya kalau dalam komputer itu computer nodes, ya komputernya sendiri. Bisa modem itu juga nodes, switch, hub, bridge, server, printer juga itu termasuk nodes. Karena printer juga termasuk misalkan ini komputer, ini terhubung dengan suatu perangkat printer seperti itu, atau scanner dan lain-lain. Lalu ada juga istilah yang disebut dengan jaringan komputer. Itu jaringan dari nodes data processing yang terhubung dengan tujuan untuk komunikasi data. Jadi ini ada tujuannya. Kalau yang sebelumnya hanya terhubung saja, nodes itu ada titik-titiknya saja. Sedangkan untuk jaringan komputer itu adalah nodes-nodes yang terhubung untuk komunikasi data. Sebelumnya kita sudah membahas tentang komunikasi data itu adalah pengiriman data dari satu atau lebih sumber menuju ke sumber lainnya. Jadi pertukaran data antara dua lebih perangkat melalui medium transmisi tertentu. Jadi misalkan kita memiliki 3 buah perangkat seperti ini, kita membutuhkan medium transmisi untuk bisa menghubungkan masing-masing perangkat ini. Jadi nanti ada beberapa medium transmisi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Salah satu contohnya mengapa kita butuh komunikasi data itu adalah kalau kita misalkan sedang melakukan pengukuran di sini, lalu datanya dikirimkan ke sebuah server untuk dihitung lebih lanjut, lalu ditampilkan ke layar. Nah, tiba-tiba misalkan pembimbing saya yang ada di tempat yang cukup jauh itu meminta hasil data perhitungan saya untuk dianalisis. Nah, nanti ini perlu dikirim juga gitu. Misalkan saya berada di Indonesia, ini ada di Amerika, saya perlu mengirimkan data itu ke Amerika. Nah, tentu saja kita butuh mengirimkan informasi-informasi dari titik yang ini menuju ke titik ini, ke titik ini, atau ke titik yang ini. Dan ini disebut dengan komunikasi, mengkomunikasikan data supaya ya saling bertukar informasi. Nah, ada beberapa karakteristik dari data untuk komunikasi data yang efektif, yaitu yang pertama delivery. Jadi sistem harus bisa mengirimkan data pada tujuan yang benar, jangan sampai awalnya kita ingin mengirimkan dari A ke B malah jadi A ke C gitu. Lalu akurasi, sistem harus mengirimkan data pada tujuan yang benar secara akurat dan tepat atau benar. Jadi ini bukan hanya mengirimkan ke tempat yang benar, tapi informasinya akurat gitu, jangan sampai nanti ada terpotong atau terganggu seperti itu. Lalu timelines, ini sistem harus mengirimkan data pada waktunya. Jadi jangan sampai saya mengirimkan data jam 10 tapi ternyata baru sampai ke tujuan jam 12 gitu. Jadi 2 jam delay, terlalu lama, ternyata datanya sudah tidak relevan lagi untuk saat itu. Jadi harus pada waktunya gitu. Nah, jitter ini yang terakhir, jitter ini variasi pengiriman data pada waktu yang berbeda. Jadi jangan sampai nanti kalau misalkan data itu saya mengirimkan misalkan halo apa kabar, misalkan dipotong-potong gitu. Halo kabarnya datang duluan, apanya terakhir gitu. Jadi halo kabar apa. Jadi nah informasinya jadi tidak benar sesuai dengan urutannya, dan itu akan membuat informasi ini tidak benar gitu. Ada beberapa komponen dari komunikasi data, yaitu yang pertama message. Tentunya ini adalah informasi data yang akan dikomunikasikan, bentuknya bisa dalam bentuk teks, angka, gambar, video, dan lain-lain. Lalu sender,
perangkat yang mengirimkan data ke receiver atau penerima. Ini bisa dari komputer, dari telepon, atau perangkat lainnya. Dan receiver ini adalah yang menerimanya dari sender. Lalu transmisi medium ini adalah medium-medium untuk pengiriman. Kita bisa menggunakan kabel seperti USB untuk mengirimkan yang jarak dekat, atau kabel internet, atau juga kita perlu menggunakan radio gitu. Jadi dikirim untuk yang jarak jauh tapi tidak terlalu jauh. Jadi jalur fisik untuk message itu bisa dikirimkan melalui kabel, gelombang radio, infrared, atau lain-lain. Lalu protokol ini adalah sekumpulan aturan dalam komunikasi data. Jadi kalau kita misalkan pernah mendengar akan ada HTTPS, FTP, SMTP, atau protokol-protokol yang lain, itu adalah aturan yang di-set untuk komunikasi data tertentu gitu. Jadi tidak dibuat begitu saja, karena perlu ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Jadi protokol ini contohnya adalah misalkan kita mengirimkan sebuah pesan seperti ini dari sender menuju receiver, kita perlu satu buah protokol yang sama di antara sender dan receiver, baru nanti dikirimkan melalui transmisi medium transmisi, baru nanti si informasi ini bisa dikirimkan seperti itu. Nah, ada beberapa metode atau mode aliran data. Jadi ini semuanya masih digunakan, karena walaupun ada yang bagus, tapi tidak selamanya itu jadi penting gitu. Jadi yang pertama simplex ini sesuai dengan namanya, ya simple gitu. Jadi misalkan saya dari perangkat 1 ke perangkat 2 itu jalurnya hanya satu jalur, metode alirannya itu hanya dari 1 ke 2 saja, dari 2 ke 1 tidak bisa, atau kebalikan, hanya bisa dari 2 ke 1 saja, tapi dari 1 ke 2 nggak bisa gitu. Jadi jalurnya hanya satu saja. Ini biasanya kalau dalam komputer itu adalah keyboard, mouse, atau monitor. Jadi monitor, kalau keyboard kita bisa memberikan informasi kan ke komputer untuk mengetikkan sesuatu, tapi dari PC tidak bisa tiba-tiba mengetikkan sesuatu, keyboardnya mengetik sendiri gitu. Atau mouse juga, kita bisa menggerakkan kursor kita, tapi komputer tidak bisa memerintahkan mouse untuk melakukan klik sendiri gitu. Itu beda kasusnya. Jadi tidak bisa memberikan tekan mouse, tapi posisi tetap bisa diubah nantinya. Lalu untuk monitor juga kita tidak bisa dari PC bisa memerintahkan monitor untuk menampilkan tampilan tertentu, tapi monitor tidak bisa memerintahkan PC untuk melakukan apa, kecuali monitor yang ada touchscreen-nya, itu bisa bolak-balik. Nah, bolak-balik ini ada yang versi yang pertama, yaitu yang disebut dengan half duplex. Jadi dua buah perangkat ini kita bisa komunikasi secara dua arah, tapi secara bergantian. Jadi misalkan kalau touchscreen, ya contohnya tadi yang monitor touchscreen, misalkan gitu ya, tapi touchscreen tidak seperti itu. Saya dari komputer menampilkan dulu informasi ke monitor, lalu dari monitor saya press tombol atau di daerah tertentu saya klik, nanti mengirimkan informasi balik atau perintah balik ke komputer supaya menampilkan apa. Misalkan kasusnya itu bergantian, jadi ada proses menunggunya gitu. Tapi kalau biasanya yang umum itu adalah di walkie-talkie. Jadi walkie-talkie itu kalau misalkan mau berkomunikasi, tentunya biasanya ada Roger ganti gitu. Ganti itu maksudnya silahkan untuk berbicara gitu. Jadi asalnya saya dulu berbicara, lalu nanti gantian titik yang selanjutnya berbicara, lalu saya berbicara lagi, dan yang selanjutnya nanti berbicara lagi. Jadi prosesnya bergantian. Kalau yang half duplex, half itu maksudnya adalah ya duplexnya itu bergantian, hanya setengah-setengah. Jadi halfnya itu maksudnya adalah ya tidak penuh. Kalau penuh itu nanti
bisa langsung komunikasi secara bolak-balik simultan. Nah, yang ketiga itu adalah full duplex, seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa kalau ada dua buah perangkat, kita bisa berkomunikasi secara bolak-balik, secara waktu yang bersamaan, tidak ada proses menunggunya lagi. Dan ini sudah banyak sekali digunakan di dalam komputer atau di mobile phone atau di smartwatch dan lain-lain gitu, yang komunikasinya harus langsung full duplex seperti itu. Nah, di sini walaupun full duplex ini yang paling bagus, tapi bukan berarti semua komponen harus atau semua perangkat harus dibuat full duplex. Sesuai dengan kebutuhannya, masih banyak juga yang simplex, yang hanya satu arah saja. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.